Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas gambar konstruksi 1. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Pada materi hari ini, kita akan belajar tentang peraturan dan standar rumah sehat. Nah, berikut adalah 2 capaian pembelajaran yang harus kalian kuasai setelah materi ini selesai. Yang pertama, kalian mampu memahami standar dan peraturan rumah sehat. Yang kedua, kalian mampu menganalisis rumah survei dan membandingkannya dengan standar rumah sehat. Pertama, kita pelajari persyaratan rumah sehat terlebih dahulu. Berdasarkan Depkes RI tahun 2005. Yang pertama, harus memenuhi kebutuhan fisiologis yang terdiri dari pencahayaan, penghawaan, ruang gerak yang cukup, dan terhindar dari gangguan kebisingan. Yang kedua, memenuhi kebutuhan psikologis, di mana ada privasi yang cukup dan komunikasi yang sehat antara anggota keluarga dalam rumah. Yang ketiga, memenuhi persyaratan pencegahan penyakit, di mana tersedia air bersih, terdapat pengelolaan tinja dan limbah rumah tangga, serta bebas penyakit, dan terlindungnya makanan dan minuman dari pencemaran. Yang terakhir adalah memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan, yaitu memenuhi persyaratan garis sepadan jalan, konstruksi rumah yang kuat, di mana juga tidak mudah terbakar, dan tidak cenderung menimbulkan kecelakaan bagi penghuninya. Nah, di sini yang termasuk dalam lingkup teknik sipil, yaitu terpenuhinya kebutuhan fisiologis, memenuhi persyaratan pencegahan penyakit, serta memenuhi persyaratan pencegahan terjadinya kecelakaan. Untuk kebutuhan psikologis, itu sudah di luar ranahnya teknik sipil. Nah, komponen rumah sehat itu ada apa saja? Coba kita lihat berdasarkan Dinas Kesehatan tahun 2005. Seperti yang kita tahu bahwa komponen rumah itu kalau kita lihat dari struktur bawah sampai struktur atas terdiri dari pondasi, balok dan kolom, dinding, atap dan plafon, ventilasi, serta sarana sanitasi. Kalau kita breakdown lebih jauh lagi tentang sarana sanitasi, itu terbagi lagi menjadi 4 hal, yaitu sarana air bersih, sarana pembuangan kotoran, sarana air limbah, serta sarana pembuangan sampah. Nah, komponen-komponen inilah yang akan kita bahas agar rumah kita ini memenuhi standar dan peraturan rumah sehat. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu mengenai elemen bangunan rumah. Pada umumnya, rumah itu terbagi menjadi kepala, badan, dan kaki. Ya, kita breakdown lagi satu demi satu. Untuk bagian kepala atau atap, itu dibagi menjadi penutup atap, rangka atap, serta langit-langit atau plafon. Sementara untuk badan rumah dibagi menjadi balok ikat atas, dinding, bukaan atau jendela, serta pintu, lalu yang terakhir kolom dan tiang. Lalu untuk kaki rumah terdiri dari lantai, balok ikat bawah, serta pondasi. Nah, elemen-elemen inilah yang akan kita bahas satu persatu agar bagaimana elemen ini memenuhi standar dan peraturan rumah sehat. Kita mulai dari atap. Sebenarnya atap jenis apakah yang cocok digunakan di Indonesia? Seperti yang biasa kita lihat, atap itu yang dipakai cukup beragam jenisnya. Ada yang dari genteng, ada yang dari asbes, ada juga yang dari seng. Tapi sebenarnya berdasarkan riset yang dilakukan oleh Mukono tahun 2000, atap dari gentenglah yang paling cocok digunakan di daerah beriklim tropis seperti di Indonesia, karena dapat menciptakan suhu yang sejuk dalam rumah. Sementara kalau kita menggunakan atap seng dan asbes, walaupun memang lebih murah dibandingkan atap genteng, tapi bisa menimbulkan hawa panas di bagian dalam rumah.
Selanjutnya adalah lantai dan dinding. Jadi kita harus memastikan bahwa rumah survei kita itu lantainya terbuat dari bahan bangunan yang tidak menghantar air tanah ke permukaan lantai. Selain itu, lantainya berada lebih tinggi dari halaman luar dengan ketinggian lantai minimal 10 cm dari pekarangan serta 25 cm dari permukaan jalan. Bisa dilihat lebih jelasnya pada gambar. Selanjutnya adalah ventilasi dan jendela. Bahwa pastikan ventilasi atau jendela yang cukup agar udara di dalam ruangan dapat mengalir. Nah, luas bukaan jendela atau ventilasi ini minimal 1/9 luas ruang lantai. Dan ventilasi yang baik tentunya memberikan udara segar dari luar, di mana suhu yang optimum sekitar 22-24 derajat Celcius dengan kelembapan 60 derajat saja. Selanjutnya adalah pencahayaan. Minimal cahaya yang masuk adalah lebih dari 60 lux, sehingga jadi tidak menyilaukan, tapi juga tidak terlalu gelap. Dan sinar matahari tersebut cukup untuk membunuh bakteri-bakteri patogen. Oke. Lalu selanjutnya adalah pengaturan ruang. Jadi dalam sebuah rumah sederhana, setidaknya harus terdiri dari ruangan-ruangan berupa ruang tidur, ruang makan, ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan kakus, di mana ruang-ruang tersebut difungsikan sesuai dengan fungsinya. Jadi jangan sampai misalnya ada ruang tamu, tapi justru dipakai menjadi ruang tidur, gitu. Selanjutnya adalah sumur dan septic tank. Jadi kita harus pastikan kalau kita menggunakan sumur pada rumah kita, jarak antar sumber air minum dengan sumber pengotoran seperti septic tank, tempat pembuangan sampah, dan air limbah, jaraknya lebih dari 10 meter. Selain itu, sumur tersebut dapat memenuhi kebutuhan air per orang, di antaranya sekitar 30-60 liter per hari. Oke, selanjutnya adalah tentang kepadatan penghuni. Jadi, menurut Lubis tahun 89, kepadatan penghuni itu tidak memenuhi syarat kesehatan bila diperoleh hasil bagi antara luas lantai dengan jumlah penghuni itu lebih kecil dari 10 meter persegi per orang. Nah, coba nanti kalian cek di peraturan terbaru apakah masih dengan persyaratan 10 meter persegi per orang ini atau enggak. Karena kan ini peraturan tahun 89. Bisa jadi sekarang dengan adanya jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat pesat, persyaratan rumah sehat mengenai kepadatan penghuni ini tidak sebesar 10 meter persegi per orang. Oke. Oke, kita selanjutnya belajar tentang saluran air. Di sini saluran air kita bagi menjadi 3 jenis, yaitu saluran air hujan, saluran air bekas mandi dan cuci atau grey water, dan saluran air kotor dari kakus atau biasa kita sebut sebagai black water. Untuk saluran air hujan sendiri, itu yang pasti airnya itu disalurkan dari atap menuju saluran air hujan lingkungan. Bisa seperti pada contoh gambar di sebelah kanan ini, air hujannya langsung dialirkan ke saluran air hujan lingkungan. Selanjutnya adalah saluran air bekas mandi dan cuci atau grey water. Ini disalurkan juga ke saluran lingkungan atau biasa kita sebut sebagai got. Selanjutnya adalah saluran air kotor dari kakus atau black water. Ini merupakan saluran yang tertutup, di mana kita salurkan dulu ke tangki septik untuk diolah terlebih dahulu di tangki septik tersebut.
Baru kemudian cairan sisanya dialirkan ke sumur resapan. Baru setelah itu disalurkan ke saluran lingkungan. Selanjutnya kita akan belajar mengenai manajemen sampah. Jadi, sampah yang dihasilkan dari rumah objek survei kita harus dibuang pada tempatnya, ya. Karena kalau dibuang sembarangan dapat merusak lingkungan dan menyumbat saluran air serta menyebabkan banjir. Selain itu, akan menjadi nilai positif apabila sampah yang dihasilkan dari rumah tersebut dipilah berdasarkan jenisnya, yaitu sampah organik dan anorganik. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai koefisien bangunan. Jadi koefisien yang kita pelajari adalah koefisien dasar bangunan atau KDB dan juga koefisien luar bangunan atau KLB. Tapi karena objek rumah kita ini adalah rumah sederhana satu lantai, maka kita cukup menghitung KDB-nya saja. Jadi KDB itu sendiri adalah angka persentase berdasarkan perbandingan jumlah luas lantai dasar bangunan terhadap luas tanah dikalikan 100%. Nah, kalau kalian baca-baca lagi di peraturan standar rumah sehat, kalian akan mendapati berbagai jenis nilai KDB. Ada yang namanya KDB renggang, KDB sedang, dan KDB padat. Nah, nanti coba cek di objek survei kalian, KDB-nya termasuk jenis KDB yang apa, dan apakah sesuai dengan KDB yang berlaku di wilayah tersebut. Jadi bisa jadi sebenarnya KDB yang diminta di wilayah kalian itu adalah KDB renggang, tapi ternyata KDB objek survei kalian termasuk KDB yang padat. Gitu. Berarti kan hal tersebut objek rumah kalian ini tidak memenuhi persyaratan rumah sehat, begitu. Selanjutnya adalah koefisien garis bangunan, yaitu ada garis sempadan jalan atau GSJ yang merupakan garis batas pekarangan terdepan, atau dengan kata lain GSJ merupakan batas terdepan pagar halaman yang boleh didirikan. Bisa dilihat ini adalah GSJ-nya. Nah, selanjutnya adalah garis sempadan bangunan atau GSB, merupakan batas dinding bangunan terdepan pada suatu persil tanah. Ini merupakan GSB-nya, begitu. Nah, jadi coba dicek di objek survei kalian, berapakah nilai GSJ-nya dan berapakah nilai GSB-nya. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari mengenai standar dari rumah sehat. Nah, sekarang karena di materi sebelumnya saya juga sudah menjelaskan mengenai panduan tugas besar di mana kalian diminta untuk mensurvei objek rumah sederhana satu lantai yang termasuk dalam kategori tidak sehat. Maka di sini kalian akan diberikan tugas untuk melakukan perbandingan antara rumah survei kalian dengan standar rumah sehat yang sudah saya jelaskan tadi. Bentuk tabelnya adalah seperti ini. Jadi ada faktor pembanding, misalnya di sini ada ketinggian plafon dan kepadatan penghuni. Lalu untuk bangunan survei, kalian deskripsikan existingnya seperti apa. Lalu kalian bandingkan berdasarkan pedoman rumah sehat. Lalu kalian berikan keterangan apakah objek survei kalian memenuhi standar rumah sehat atau tidak. Oh iya, selain itu saya tidak minta kalian 100% mengikuti standar rumah sehat yang saya berikan. Karena bisa jadi kalian menemukan literatur-literatur lain yang bahkan lebih baru, lebih update dari yang sudah saya jelaskan di sini. Jadi kalau ada perbedaan terhadap mengenai pedoman rumah sehat ini, antar mahasiswa saya tidak mempermasalahkan sepanjang kalian bisa menjelaskan dari manakah kalian mendapatkan sumber tersebut, seperti itu. Oke, jadi untuk yang tabel perbandingan itu masih tugas untuk minggu-minggu ke depan. Jadi untuk pertemuan kali ini, saya akan minta kalian untuk membuat mind map rumah sehat saja terlebih dahulu.
di mana saya harapkan seminggu ke depan ini kalian sudah bisa menentukan objek survei kalian, di mana kalian sudah bisa memberikan keterangan ya, mendapatkan data-data begitu seperti data lokasi objek survei kalian. Lalu kalian juga sudah menganalisis kondisi di sekitar rumah seperti apa begitu. Kalian juga bisa menjelaskan latar belakang, tujuan, kenapa kalian melakukan survei ke rumah tersebut, apa tujuannya, kayak bagaimana kalian mengaitkannya dengan standar rumah sehat begitu. Selanjutnya saya juga meminta kalian untuk menganalisis ruang-ruang di dalam objek survei kalian, dan saya juga harapkan kalian bisa membahas desain dari objek survei kalian. Dan di sini saya tidak meminta kalian untuk membuat langsung 100% sempurna, tidak, cukup secara garis besar saja. Nanti baru minggu depan silahkan ada beberapa yang presentasi sehingga kita bisa diskusikan lebih lanjut untuk pengembangannya seperti apa. Nah, oke, materi kita sudah selesai. Sampai berjumpa lagi di materi selanjutnya, yaitu tentang gambar denah. Selamat mengerjakan mind map tugasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.